Oke kelas, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita udah masuk ke pertemuan 6 mata kuliah sistem multimedia, dimana pertemuan 6 ini kita ngebahas tentang kompresi data. Oke, kita langsung aja mulai ke materinya. Materi dari kompresi data yang pertama yaitu di sini ada definisi dari kompresi, yaitu memampatkan atau mengecilkan ukuran. Kompresi data adalah proses mengkodekan informasi menggunakan bit atau information bearing unit yang lain yang lebih rendah daripada representasi data yang tidak terkodekan dengan suatu sistem encoding tertentu. Untuk kegiatan sehari-hari kalian, biasanya kompresi data itu ketika kalian misalkan save as PDF, itu kan kalian size-nya itu kan besar kan ya kesimpannya. Nah, kalian mau upload nih, tapi uploadnya itu maksimal 1 MB. Kalian bisa menggunakan kompresi data secara online. Sekarang kan udah gampang kompres data atau kompres file PDF di I Love PDF dan lain-lain lah pokoknya yang ada di internet. Nah, itu termasuk dalam kompresi data. Di sini contoh kompresi yang sederhana misalkan, nah kalau di sini ada contoh kompresi sederhana misalnya adalah menyingkat kata-kata yang sering digunakan tapi sudah memiliki konversi umum. Misalnya kata yang dikompres menjadi kata YG. Nah, dia kan karakternya berkurang, otomatis nanti size-nya juga bakalan berkurang untuk kata yang dikompresi jadi kata YG. Tapi ini tidak disarankan ya, karena YG itu bukan merupakan kata-kata baku. Kalau misalkan kalian membuat surat dan lain-lain, itu tidak boleh menggunakan kata YG. Kompresinya dalam hal yang lain aja, kayak tadi misalkan kompresi ukuran file itu. Kalau misalkan kompresi kata yang kayak gini sebaiknya dihindari. Pengiriman data hasil kompresi dapat dilakukan jika pihak pengirim atau yang melakukan kompresi dalam bentuk baku dan pihak penerima memiliki aturan yang sama dalam hal dekompresi data. Lanjut, kompresi data menjadi sangat penting karena memperkecil kebutuhan penyimpanan data, mempercepat pengiriman data, memperkecil kebutuhan bandwidth. Nah, ketika data dikompres itu menyebabkan penyimpanan datanya berkurang. Otomatis pengiriman datanya lebih cepat ketika penyimpanannya berkurang, serta dia memperkecil kebutuhan bandwidth. Ketika dia diupload ke internet, bandwidthnya yang digunakan juga kecil. Teknik kompresi bisa dilakukan terhadap data teks atau biner, gambar JPEG, PNG, TIFF, audio MP3, AAC, RMA, WMA, dan video MPEG H261, H263. Kalian mau kompresi JPEG ke PNG bisa, dari PNG ke JPEG bisa sekarang, atau dari MP3 ke AAC atau WMA atau WAV itu bisa juga. Lanjut, di sini ada kebutuhan data 1 detik atau 640 kali 480. Yang pertama di sini ada data teks. 1 karakter itu sama dengan 2 byte, termasuk karakter ASCII extended. Jadi penyimpanan itu 1 karakter itu akan menimbulkan bytes itu 2 bytes ya. Jadi kalau misalkan 2 karakter berarti dia ada 4 bytes. Spasi itu termasuk dalam 1 karakter ya. Jadi dia juga dihitung ada bytesnya. Setiap karakter ditampilkan dalam 8 kali 8 pixel. Jumlah karakter yang dapat ditampilkan per halaman sama dengan 60 kali 480 sama dengan 4800 karakter. Jadi ketika ukurannya berubah halamannya, otomatis dia karakternya tampungannya juga berubah. Kebutuhan tempat penyimpanan per halaman sama dengan 4800 dikali 2 byte sama dengan 1600 byte. Jadi ketika frame-nya itu atau halamannya 640 kali 480 dan ketika penuh sampai 4800 karakter, itu berarti membutuhkan 9600 byte atau sama dengan 9,375 kilobyte.
Lanjut, di sini ada kalau misalkan tadi data grafik teks, di sini kalau misalkan tadi data teks, di sini yang kedua ada data grafik vektor. Yang pertama, satu still image membutuhkan 500 baris dan setiap satu baris direpresentasikan dalam posisi horizontal, vertikal, dan field atribut sebesar 8 bit. Sumbu horizontalnya dipresentasikan dengan log 2 640 sama dengan 10 bits. Sumbu vertikal direpresentasikan dengan log 2 480 sama dengan 9 bit. Bit per line-nya sama dengan 9 bits plus 10 bits plus 8 bits sama dengan 27 bits. Storage required-nya per screen page sama dengan 500 kali 27 jadinya, sama dengan 1687,5 byte, sama dengan 1,65 kilobyte ya. Ini sama dengan ukuran halamannya atau frame-nya 640 dikali 480. Lanjut, yang ketiga di sini ada color display, jenisnya 256, ada 4096 dan lain-lain warnanya. Masing-masing warna pixel memakan tempat 1 byte. Misal 640 kali 480, kalau misalkan dia pakai 256 warna dikali 1 byte, maka dia harus penyimpanannya 307.200 byte atau sama dengan 300 kilobyte. Lanjut, di sini ada jenis kompresi data berdasar mode penerimaan data yang diterima manusia. Yang pertama di sini ada dialog mode, yaitu proses penerimaan data di mana pengirim dan menerima seakan berdialog atau real time ya. Di sini seperti pada contoh video conference atau kalian lagi Zoom, itu namanya video conference ya. Dia merupakan dialog mode. Di mana kompresi data harus berada dalam batas penglihatan dan pendengaran manusia. Waktu tunda atau delay-nya tidak boleh lebih dari 150 milisecond, di mana 50 milisecond untuk proses kompresi dan dekompresi, 100 milisecondnya dia mentransmisikan data dalam jaringan. Jadi dia dibagi-bagi dari 150 milisecond ini, 50 milisecondnya untuk proses kompresi dekompresi, 100 milisecondnya untuk transmisi data. Lanjut, ada retrieval mode, yaitu proses penerimaan data yang tidak dilakukan secara real time. Kalau misalkan tadi dialog mode secara real time, kalau misalkan retrieval itu tidak secara real time. Dapat dilakukan fast forward dan fast rewind di client. Dapat dilakukan random access terhadap data dan dapat bersifat interaktif. Lanjut, ada kompresi data berdasarkan output. Yang pertama di sini ada lossy compression, merupakan teknik kompresi di mana data hasil dekompresi tidak sama dengan data sebelum kompresi namun sudah cukup untuk digunakan. Contoh MP3, streaming media, JPEG, MPG, dan WMA. Nah, kelebihan dari si lossy compression ini adalah ukuran filenya lebih kecil dibanding lossless, namun masih tetap memenuhi syarat untuk digunakan. Lanjut, di sini teknik ini membuang bagian-bagian data yang sebenarnya tidak begitu berguna, tidak begitu dirasakan, tidak begitu dilihat oleh manusia, sehingga manusia masih beranggapan bahwa data tersebut masih bisa digunakan walaupun sudah dikompresi. Nah, ingat kalau misalkan lossy compressionnya itu dia tekniknya itu membuang bagian-bagian yang sebenarnya nggak begitu berguna atau nggak begitu dirasakan. Misal terdapat image asli berukuran 12,249 byte, kemudian dilakukan kompresi dengan JPEG kualitas 30 dan berukuran 1896 bytes, berarti image tersebut 80% lebih kecil dan rasio kompresinya 15%. Nah, tapi kalau misalkan kalian kompresi JPEG dan bytesnya itu berkurang, berarti kalian nggak bisa ngezoom gambar tersebut, atau ketika di zoom itu nanti akan blur kalau kekurangan dari kompresi data pada gambar ya. Lanjut, di sini kalau misalkan tadi kan disebutin nih di sini ukuran file lebih kecil dibanding lossless, si lossy compression. Nah, lossless ini di sini kita jelasin lagi. Lossless ini merupakan teknik kompresi di mana data hasil kompresi dapat didekompres lagi dan hasilnya tepat sama seperti data sebelum proses kompresi. Contoh aplikasinya zip,
rar, gzip, dan 7zip. Nah, kalian udah biasa kan gunain zip sama rar, biasanya kan pakainya WinRAR tuh. Nah, ini merupakan teknik lossless namanya. Teknik ini digunakan jika dibutuhkan data setelah dikompresi harus dapat diekstrak atau dikompres lagi tepat sama. Jadi dia dimasukin, dikompres, tapi nanti ketika diekstrak dia sama gitu hasilnya, nggak berkurang. Contoh pada data teks, data program atau biner, beberapa image seperti GIF dan PNG bisa digunakan pakai teknik lossless. Kadangkala ada data-data yang setelah dikompresi dengan teknik ini ukurannya menjadi lebih besar atau sama. Lanjut, di sini ada kriteria algoritma dan aplikasi kompresi data. Nah, kita akan belajar tentang kriteria algoritmanya dan aplikasi kompresi datanya. Yang pertama di sini ada kualitas data hasil encoding. Dia ukuran lebih kecil, datanya nggak rusak, dan untuk kompresi lossy. Kecepatan, rasio, dan efisiensi proses kompresi dan dekompresi. Yang ketiga, ketepatan proses dekompresi data, yaitu data hasil dekompresi tetap sama dengan data sebelum dikompres atau kompresi lossless. Yang ketiga ada entropi encoding. Yang selanjutnya ada entropi encoding, dia bersifat lossless ya. Ini klasifikasi selanjutnya bersifat lossless. Tekniknya tidak berdasarkan media dengan spesifikasi dan karakteristik tertentu, namun berdasarkan urutan data. Jadi tekniknya tidak berdasarkan media tapi berdasarkan urutan data. Statistical encoding tidak memperhatikan semantik data. Contohnya run-line coding, Huffman coding, dan arithmetic coding. Dia tidak tidak memperhatikan semantik data. Lanjut, di sini ada klasifikasi teknik kompresi. Selanjutnya ada search coding yang dia bersifat lossy, berkaitan dengan data semantik dan media. Contohnya di sini prediction atau DPCM dan DM, transformation FFT DCT, layered coding, bit position, subsampling, subband coding, dan vector quantization. Lanjut, di sini ada klasifikasi teknik kompresi hybrid coding. Dia merupakan gabungan antara lossy dan lossless. Contohnya di sini JPEG, MPEG, H.261, dan DVI. Di sini lanjut ada contoh-contoh teknik kompresi pada teks, yaitu run length encoding atau RLE. Yang pertama, kompresi data teks dilakukan jika ada beberapa huruf yang sama yang ditampilkan berturut-turut. Misalkan datanya ada A, B, C, 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 C-nya banyak, D, E, F, G-nya banyak, sama dengan 17 karakter. Nah, dia kompresinya RLE itu minimal 4 huruf sama A, B, C, tanda seru 8, D, E, F, G, tanda seru, sama dengan 11 karakter. Jadinya ini C-nya ini dibuang nih yang sama G-nya ini dibuang juga yang sama. Ini namanya run length encoding. Dia tadi tekniknya dengan cara menghapus huruf yang sama. Lanjut, di sini ada contoh teknik kompresi teks yang kedua, yaitu backcase. Untuk RLE tipe 2 adalah ketika terdapat 127 karakter yang sama sehingga akan dikompres menjadi 2 byte saja. Worst case-nya, kalau tadi base case-nya menjadi 2 byte saja, untuk RLE tipe 2 adalah ketika terdapat 127 karakter yang berbeda semua, maka akan terdapat 1 byte tambahan sebagai tanda jumlah karakter yang tidak sama tersebut. Catatannya dia RLE ini dia menggunakan teknik lossless. Lanjut, ada teknik kompresi teks yang kedua, yaitu static Huffman coding, yaitu frekuensi karakter dari string yang akan dikompres dianalisa terlebih dahulu. Selanjutnya dibuat pohon Huffman yang merupakan pohon biner dengan root awal yang diberi nilai 0 di sebelah kiri atau 1 di sebelah kanan, sedangkan selanjutnya untuk dahan kiri selalu diberi nilai 1 di kiri dan 0 di kanan, dan di dahan kanan diberi nilai 0 kiri sampai 1 kanan. A bottom-up approach di sini sama dengan frekuensi terkecil dikerjakan terlebih dahulu dan diletakkan ke dalam leaf atau daun. Kemudian leaf akan dikombinasikan dan dijumlahkan probabilitasnya menjadi root di atasnya. Nah, jadi kalau misalkan static Huffman coding ini
dia menggunakan pohon biner, makanya di sini ada root dan ada leaf. Jadi kita nentuin root awalnya dulu, baru nanti kita tentuin leaf-leafnya dan dikombinasikan dan dijumlahkan sesuai dengan probabilitasnya. Nah, ini merupakan contoh-contoh teknik kompresi teks dari Huffman tree ya. Ini contohnya. Terus lanjut, di sini ada yang ketiga, ada Shannon-Fano algorithm yang dikembangkan oleh si Shannon atau Bell Labs dan Roberto Fano atau MIT. Contohnya di sini ada HELLO. Algoritmanya di sini urutkan simbol berdasarkan frekuensi kemunculannya. Terus dia dibagi dua, bagian secara rekursif dengan jumlah yang kira-kira sama pada kedua bagian. Jadi pertama simbolnya dibagi menjadi dua, kemudian dengan jumlah yang kira-kira sama pada kedua bagian sampai tiap bagian hanya terdiri dari satu simbol. Jadi cara yang paling tepat untuk mengimplementasikan adalah dengan membuat binary tree. Nah, ini adalah contoh-contoh dari teknik kompresi teks ya. Ya, lanjut ada adaptive Huffman coding. Di sini metode SHC mengharuskan kita mengetahui terlebih dahulu frekuensi masing-masing karakter sebelum dilakukan proses penggodaan. Metode AHC merupakan pengembangan dari SHC di mana proses perhitungan frekuensi karakter dan membuat pohon Huffman dibuat secara dinamis pada saat membaca data. Algoritma Huffman tepat bila dipergunakan pada informasi yang bersifat statis. Ingat, kalau misalkan algoritma Huffman itu tepatnya dipergunakan untuk informasi yang bersifat statis, bukan yang dinamis. Sedangkan untuk multimedia application, di mana data yang akan datang belum dapat dipastikan kedatangannya, yaitu misalkan ada audio dan video streaming, algoritma adaptive Huffman dapat dipergunakan. Lanjut, di sini si adaptive Huffman, metode SHC ataupun AHC merupakan kompresi yang bersifat lossless. Jadi si adaptive Huffman pakai metode SHC AHC, dia merupakan kompresi yang bersifat lossless, dibuat oleh David Huffman dari MIT tahun 1952. Huffman banyak dijadikan backend pada algoritma lain seperti arithmetic coding, aplikasi PKZip, JPEG, dan MP3 kayak tadi yang udah disebutin sebelumnya. Dia pakai teknik lossless, contohnya ada arithmetic coding, PKZip, JPG, dan MP3. Lanjut, selanjutnya ada aplikasi kompresi. Algoritma Lempel-Zipf-Welch atau LZW menggunakan teknik adaptif dan berbasiskan kamus. Pendahulu LZW adalah LZ77 dan LZ78. Jadi sebelum ada si LZW ini ada LZ77 dan ada LZ78 yang dikembangkan oleh Jacob Zipf dan Abraham Lempel pada tahun 1977 dan 1978. Terry Welch mengembangkan teknik tersebut pada 1984. LZW banyak dipergunakan pada Unix, GIF, V.42 untuk modem. Jadi dari pendahulunya nih LZ77 dan LZ78, si Terry Welch itu mengembangkan nih dari mereka. Terus terbitlah si LZW yang banyak dipergunakan pada Unix, GIF, F42 untuk modem. Lanjut, di sini aplikasi kompresi yaitu ada zip file format. Ditemukan oleh Phil Katz untuk program PKZip, kemudian dikembangkan untuk WinZip, WinRAR, dan 7zip. Nah, kalian biasa kan pakainya WinZip atau WinRAR ya. Tapi kalau untuk Windows sekarang dia punya aplikasinya tersendiri. Jadi dia tanpa menggunakan aplikasi pun dia bisa nge-extract sendiri. Yaitu tapi defaultnya dia zip ya, bukan RAR. Berekstensi bintang.zip dan Mime application atau zip. Dia dapat menggabungkan dan mengkompresi beberapa file sekaligus menggunakan bermacam-macam algoritma, namun paling umum menggunakan Katz-Deflat algorithm. Nah, kalau zip file format ini dia nggak cuma satu dikompresinya, jadi kalian bisa masukin dia dalam satu folder. Misalkan kalian ada format PDF, ada Word, ada musik, ada video, kalian masukin dalam satu folder. Nah, itu kalian bisa kompres menggunakan zip atau RAR. Jadi kan dia nggak hanya satu format ya, dia bisa berbagai macam format kelebihannya.
sini ada beberapa metode dari zip, yaitu yang pertama ada shrinking, merupakan metode variasi dari si LZW. Ada reducing, merupakan metode yang mengkombinasikan metode same byte sequence based dan probability based encoding, si reducing. Si encoding menggunakan metode byte sequence based dan Shannon-Fano encoding. Yang selanjutnya ada deflat menggunakan LZW, BZIP, dan lain-lain. Aplikasi yang pakai zip ini merupakan WinZip oleh Nico Mac Computing. Yang kedua di sini kalau tadi ada zip, sekarang ada RAR, ditemukan oleh Eugene Rosal, sehingga RAR merupakan singkatan dari Rochelle Archive. Dia Rochelle Archive ya, jadinya RAR. Pada 10 Maret 1972 di Rusia berekstensi .rar dan MIME application atau external compress. Proses kompresi lebih lambat dari zip, tapi ukuran file hasil kompresi lebih kecil. Jadi kompresinya RAR itu dia lebih lambat dari zip, tapi ukurannya kompresinya lebih kecil. Jadi kalau misalkan mau yang lebih cepat pakai aja zip, tapi otomatis dia hasil kompresinya dia masih agak besar. Tapi kalau untuk nyari yang lebih kecil, tidak diburu-buruin waktu, kalian bisa pakai RAR. Aplikasinya yaitu WinRAR yang mampu menangani RAR dan zip, mendukung volume split, enkripsi, AES. Nah, kalau misalkan si WinRAR ini dia bisa menangani RAR maupun zip, dan dia mendukung volume split dan enkripsi AES. Kalau misalkan tadi WinZip kan dia nggak bisa menangani RAR. Kalau misalkan si WinRAR ini dia juga bisa menangani kasus zip. Oke, untuk materi kompresi data itu kita udah selesai sampai di sini. Kita lanjut lagi nanti di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.